Pemirsa, tindak kejahatan tidak pandang bulu, anak-anak juga bisa menjadi mangsa para pelaku kejahatan. Jadi nggak ada salahnya seni bela diri ini kemudian diajarkan sejak dini. Selain menjadi bekal menjaga diri, seni bela diri seperti taekwondo misalnya, ini juga bisa memberikan banyak manfaat. Wah, kalau gagah begini, penjahat juga mikir 1000 kali untuk melakukan aksinya. Meski berbadan bugil, namun nyali dan semangatnya tak kalah dengan orang dewasa. Anak-anak pemberani ini menekuni latihan taekwondo sejak usia dini. Bukan untuk ajang jago-jagoan, latihan bela diri seperti taekwondo banyak manfaat positifnya loh. Latihan taekwondo dapat meningkatkan kepercayaan diri, didikan untuk menetapkan tujuan, dorongan positif, serta penghormatan terhadap nilai-nilai yang merupakan bagian dari program taekwondo dapat membuat anak semakin percaya diri. Taekwondo juga dapat melatih kedisiplinan dan pengendalian diri. Gerakan tendangan yang sulit dan membutuhkan fokus melatih anak disiplin dalam aspek taktis, mental, dan fisik. Satu hal yang tak kalah penting, jago taekwondo bukan membentuk anak menjadi jagoan. Moral dan kesopanan terhadap sosial juga dapat terbentuk lewat seni bela diri ini. Berlatih bela diri secara konsisten terbukti dapat menghindari anak dari perilaku agresif dan impulsif. Anak-anak menjadi terbiasa melakukan sesuatu dengan memikirkan akibatnya terlebih dulu. Wah, kalau manfaat dari latihan bela diri sebaik ini, rasa takut anak terluka atau cedera mending dibuang jauh-jauh deh. Tim Liputan, The Universe. Gila, keren banget. Aduh, saya deg-degan sebenarnya. Takut kawinnya itu kelempar ke sini, tapi ternyata enggak. Terima kasih sudah datang di studio BTV. Ini ada Mas Fajrin dan Mas Avicenna ya. Betul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan pagi. Luar biasa sekali tadi penampilannya. Beda-beda tapi sabuknya ada yang ini warna hitam. Yang ini ada warna merah. Saya tertarik sekali pemirsa begitu melihat tadi adegan-adegan yang diperagakan, tapi sebelum itu saya juga penasaran dulu tadi ada beda warna. Oke. Apa warnanya bedanya? Beda warna adalah, jadi kita tuh di dalam taekwondo tuh ada beberapa tingkatan memang. Start kita dari sabuk putih kita ada beberapa tingkatan, naik lagi ke sabuk kuning strip hijau strip biru strip merah hitam. Apa yang membedakan ketangkasan apa dari sabuk-sabuk itu? Ketangkasannya, kecepatannya? Betul, ketangkasannya, cara latihannya. Jadi setiap sabuk itu dia ada jurus-jurusnya masing-masing. Oke, setiap sabuk memiliki tingkatan tersendiri, ada jurus-jurusnya sendiri begitu ya. Betul nah, sekali. Ini saya ingin perkenalkan dulu sama pemirsa. Kalau hari ini di obrolan pagi kita sudah kedatangan Mas Fajrin Sahwan. Beliau adalah seorang coach gitu. Dibilangnya apa ya? Sabam. Oke. Sabam untuk taekwondo. Sudah berapa lama? Aku kurang lebih kalau dari sabuk putih 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih? Betul. Berprofesi sebagai sabam sendiri? Kira-kira 10 tahunan. Oke, untuk menjadi sabam itu harus sabuk hitam dulu gitu ya? Atau Harus gimana? sabuk hitam, betul. Atau boleh yang sabuknya lebih tinggi mengajarkan kepada yang lebih rendah, atau seperti apa konsepnya kalau taekwondo? Kalau untuk melatih sendiri sebenarnya kita di klub kita di Bulungan dibebaskan dari sabuk merah karena untuk melatih kepercayaan dirinya, melatih leadershipnya. Jadi sebenarnya pada saat ketika memang dia sudah mencapai sabuk hitam, dia sudah bisa mengaplikasikan ilmunya. Gitu. Oke, kalau Avicenna sendiri sudah berapa lama berarti taekwondo? Dari TKA. Oh, dari TK. Dari TK. Umur 4 tahun, udah 8 tahun lebih. 8 tahun. Oke, pernah mengikuti ajang kompetisi di mana yang paling berkesan? Terakhir di Serang Competition, alhamdulillah dapat emas. Oh, dapat emas. Waduh, luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil, iya latihan dari kecil dari TK nih. Betul. Oke, tadi sempat di-mention oleh sahabat kita, Mas Fajrin, kalau ternyata taekwondo bukan hanya tentang bela diri, tetapi banyak makna di sana. Ada latihan-latihan tadi yang sempat disebutkan, kepercayaan dirian. Mengapa demikian, Mas Fajrin? Karena pada dasarnya
untuk makin kesini makin di anak-anak itu khususnya orang tua sangat aware terhadap anaknya yang ketika memang di rumah saja dia bisa hanya main gadget atau apapun itu. Tapi ketika memang dilihat anaknya aktif, akhirnya taekwondo atau bela diri apapun itu menjadi sarana bagi mereka untuk meluangkan menumpahkan aktivitasnya mereka. Jadi sebenarnya bukan hanya saja leadership sana dibangun, jadi mungkin memang kedisiplinan kita latih, terus memang sosialnya juga, cara bahasanya juga dilatih dan lain-lain sih. Mengapa kedisiplinan dilatih? Apa karena ada hukuman kalau datang latihan telat gitu? Atau gimana? Disiplin itu dalam arti seperti ini, jadi kita untuk anak-anak SD khususnya, jadi dia harus sadar ketika memang untuk mencapai tujuan tertentu, dia harus ada step by step. Misalkan kita ada latihan namanya split. Di dalam taekwondo itu memang split itu sangat penting, fleksibilitas. Dan tidak bisa dilatih dari langsung satu hari bisa split. Itu ada step by step, dari ada hari-hari, maksudnya butuh waktu yang lama. Jadi itu butuh disiplin sebenarnya. Butuh disiplin atau mungkin juga kesabaran. Betul. Konsistensi, karena perlu latihan yang panjang dulu gitu, baru bisa gitu ya. Termasuk latihan berulang gerakan yang sama. Kalau saya lihat di film-film pendekar kayak gitu ya, ternyata di taekwondo juga sama gitu. Pernah ngerasa putus asa atau capek gitu nggak, Avicenna, selama latihan? Pernah. Apa obatnya? Waktu itu? Disemangati sama siapa? Teman-teman ya ternyata? Keluarga juga? Karena keluarganya hampir semuanya taekwondoin. Baik kakak maupun adiknya. Ini kalau ngelihat film Harry Potter ini pure blood. Pure blood, betul. Ayah, ibu atau keluarganya banyak juga. Pure blood. Banyak juga yang main taekwondo juga gitu ya. Kalau tadi saya kembali bertanya ke Mas Fajrin ya. Untuk anak-anak sendiri perlu ada batasan usia atau tidak untuk mengikuti ini? Kalau tadi saya lihat dari TK, ternyata TK sudah bisa juga gitu. Betul. Untuk saat ini memang banyak sekali yang startnya mulai dari TK, bahkan ada yang dari start 3 tahun, 4 tahun, mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman yang saya dulu nggak ada tuh yang 3 tahun, 4 tahun, tidak ada yang memang start dari sana. Tapi makin kesini umur-umur memang startnya lebih dini lah. Jadi bisa aja gitu ya? Bisa, sangat bisa. Di usia yang manapun. Betul. Namun untuk dari segi latihnya sendiri itu memang sangat berbeda. Beda-beda ya? Beda-beda. Tentu kita nggak ngelatih gerakan-gerakan yang kompleks begitu. Betul. Ya? Kepada anak-anak usia dini gitu ya? Dia senang dengan bela dirinya, itu sudah sangat bagus sekali semua. Kalau tadi kita sempat lihat adegan-adegannya, kemudian begitu kompleks, perlu waktu berapa lama untuk sampai akhirnya bisa tendang-tendangan kayak tadi? Silakan. Tapi sejujurnya memang apapun tendangannya, ketika memang dilatih secara terus-menerus, itu sangat mudah dilakukan sebenarnya. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Kalau Avicenna sendiri sempat kesulitan nggak? Sempet, pas masih kelas 3. Kelas 3? Atau awal dulu dari tangan dulu ya gitu-gitu kali ya? Enggak. Karena taekwondo itu 30% tangan, 70%-nya hampir semua main kaki. Justru 70% main kaki. Betul. Itu seperti capoeira berarti yang banyak memainkan kaki. Betul. Tapi bedanya kalau capoeira ada semacam seni, tarian-tarian. Kalau taekwondo ini betul-betul ada bagian part fighting-nya gitu ya. Betul. Gitu. Kalau turnamen sendiri ada part-partnya sendiri nggak sih? Ada. Jadi dari segi turnamen itu kita ada pemula, ada prestasi. Ketika prestasi itu ada bagian-bagiannya lagi, ada per berat. Under sekian, jadi ada pembagiannya lebih kompleks supaya ini pun menjadi equal gitu ya. Betul. Kalau tadi saya lihat juga ada yang sempat nyampaikan ke saya, jangan-jangan ketika taekwondo itu membentuk anak untuk akhirnya jadi jago pukul di sekolahnya. Dia akhirnya jago berantem. Benar begitu atau justru sebaliknya? Sebenarnya tidak, sebaliknya sih. Karena memang kita akan terapkan juga ketika memang dia sadar, anak itu sadar bahwa pelatihnya yang akan terus memberitahu bahwa kita latih taekwondo bukan hanya untuk kita keren-kerenan sok jagoan, tapi memang hanya untuk membela diri, melatih kesabaran, melatih emosi dan lain-lain. Jadi memang dia sadar ketika memang dia latih taekwondo,
pukulan dan tendangannya digunakan hanya untuk di latihan dan pertandingan saja, bukan untuk menyerang orang lain dan membuli orang lain. Itu sih sebenarnya. Oke, justru judulnya aja udah bela diri gitu Betul. ya. Membela diri gitu ya. Oke, kalau ini sudah berhasil sampai ke sabuk merah, untuk Afizena sendiri harapan ke depannya mau seperti apa? Ingin mengikuti timnas taekwondo Indonesia. Ingin ikut Timnas. timnas taekwondo. Sejauh ini jalannya sudah menuju ke sana? Masih udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin, amin. Untuk Mas Fajri sendiri, Iya. kalau tadi memang sudah ada kategori-kategorinya. Oke. Mas Fajrin juga barangkali sudah sempat juga ikut turnamen-turnamen, Betul. bahkan sampai akhirnya sekarang menjadi sabem gitu ya. Sabem apa sabem itu? Sabemim. Sabemim. Ya, dalam bahasa Korea itu artinya pelatih. Oke, dalam bahasa Korea itu pelatih. Harapannya kalau gitu apa? Untuk kedepannya seperti apa? Untuk kedepannya? Pengembangan diri dari Mas Fajri sendiri, kemudian juga terhadap dunia pertaekwondoan di Indonesia seperti apa? Sejujurnya kayak goal saya adalah untuk mengembangkan taekwondo, khususnya di taekwondo bulungan ini. Jadi memang untuk memperluas lagi citra maksud taekwondo itu biar dikenal oleh masyarakat khalayak banyak. Oke. Mudah-mudahan harapan tadi dari Afizena bisa tembus jadi timnas, kemudian Amin, amin, juga amin, apa yang disampaikan oleh juga Mas Fajrin bisa Mengembangkan taekwondo. mengembangkan dengan baik, dapat mengembangkan dunia taekwondo, mengharumkan nama bangsa ke depannya gitu ya. Amin, amin. Terima kasih atas kesediaan dari Mas Fajrin dan juga Afizena untuk datang di studio BTV ini. Ini jadi memberikan warna baru, termasuk inspirasi untuk kita yang mungkin di sana tertarik untuk bergabung, tapi ada juga yang ingin belajar untuk juga membela diri kita, bukan hanya buat jago-jagoan. Betul. Gitu ya. Selamat pagi Mas Fajrin. Selamat pagi. Afizena.